Laporan Praktikum Pengamatan Suhu Lingkungan oleh Melissa Sinurat 2520034, Prodi Agroteknologi. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Suhu merupakan salah satu unsur iklim yang paling langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Askari 2024 menjelaskan bahwa suhu yang didefinisikan sebagai tingkat kemampuan benda dalam memberi atau menerima panas bersama radiasi matahari, curah hujan, angin, dan kelembapan udara menjadi penentu utama apakah kondisi lingkungan mendukung atau menghambat proses fisiologis tanaman. Menurut Cahyaning et al. 2024 mempertegas bahwa setiap tanaman memiliki batas suhu minimum, optimum, dan maksimum yang berbeda di setiap tahap pertumbuhannya, sehingga pemahaman terhadap kondisi suhu lapangan menjadi kebutuhan dasar dalam pengelolaan pertanian. Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi praktikum ini berada di wilayah beriklim tropis lembab. Suhu udara rata-rata pada siang hari di Kabupaten Pelalawan bersekitar antara 33 sampai 35,4 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5 sampai 23,2 derajat Celcius, dengan kelembapan udara rata-rata 78 sampai 83%. Rentang suhu harian yang cukup lebar ini menjadikan pengukuran langsung di lapangan sangat relevan karena kondisi termal yang dialami tanaman bisa sangat berbeda antara pagi, siang, dan malam hari. Secara umum, Provinsi Riau memiliki tipe iklim B menurut klasifikasi Smith-Ferguson, termasuk wilayah beriklim basah yang vegetasi dominan hutan tropika yang cocok untuk perkebunan intensif seperti kelapa sawit. Persoalannya, suhu tidak seragam di seluruh permukaan lahan terbuka. Panduan Praktikum Agroklimatologi Universitas Mula Waram mencatat bahwa ladang terbuka, ladang berumput, dan permukaan beraspal memiliki suhu yang berbeda-beda karena perbedaan penerimaan dan pelepas panas permukaan. Menurut Lakitan 2022, dikutip dalam laporan Agroklimatologi Universitas Jambi 2024, menambahkan bahwa suhu yang dialami tanaman bisa lebih tinggi dari yang tercatat di sangkar cuaca standar akibat radiasi langsung, konveksi, dan pantulan permukaan. Pengukuran langsung di lapangan karenanya tidak bisa digantikan begitu saja oleh data stasiun cuaca terdekat. Pengukuran suhu lapangan dilakukan menggunakan termometer maksimum dan minimum. Menurut Wisnobroto et al. 2022 menjelaskan bahwa suhu maksimum umumnya terjadi pada antara pukul 12 sampai 2 siang, sedangkan suhu minimum terjadi sekitar pukul 6 menjelang matahari terbit. Pola yang dikenal sebagai variasi diurnal. Praktikum ini dilaksanakan untuk mengukur dan menganalisis pola variasi suhu harian di lapangan terbuka secara langsung, sekaligus mengaitkannya dengan kondisi iklim tropis lembab yang menjadi karakter wilayah Pelalawan. Tujuan praktikum: mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Alat dan bahan: anemometer dan handphone. Cara kerjanya: yang pertama, tekan mode untuk menyalakan anemometer dan ukur di area terbuka, dan pegang anemometer dengan posisi yang tidak bergerak-gerak. Setelah angka di anemometer berhenti, lihat data suhu di anemometer yang paling bawah, kemudian foto. Nah, ini hasil dari pengamatan. Dapat dilihat lebih banyak kriteria sedang atau hangat pada suhu lingkungan yang diamati. Mengapa begitu? Yuk kita bahas. Pembahasan. Dari data di atas tampak bahwa suhu mengikuti siklus naik turun yang khas. Pagi rendah, menanjak di siang hari, lalu kembali menurun sore harinya. Rata-rata suhu pagi tercatat 27,84 derajat Celcius, meningkat menjadi 33,11 derajat Celcius pada siang hari, kemudian turun ke 29,66 derajat Celcius di sore hari. Pola ini dikenal sebagai variasi diurnal suhu udara yang terbentuk karena intensitas penyinaran matahari mencapai puncaknya sekitar tengah hari dan berangsur melemah menjelang sore. Menurut Lakitan 2022, menurut BMKG, suhu udara di wilayah iklim tropis pada siang hari umumnya berkisar di angka 35 derajat Celcius, sehingga rata-rata siang yang diperoleh kelompok ini atau kelompok 2 yaitu 33,11 derajat Celcius, masih dalam kisaran yang wajar untuk kondisi tropis lembab seperti Riau.
Yang menarik justru terjadi pada dua titik yang menyimpang dari pola umum tersebut. Hari kedua, yaitu tanggal 16 April 2026, mencatat suhu siang ekstrim sebesar 39,1 derajat Celcius, jauh di atas rata-rata. Bila dihubungkan dengan data ombrometer, hari itu tercatat curah hujan 0, mm. Ini menjadi petunjuk penting. Tanpa tutupan awan, radiasi matahari langsung memanasi permukaan tanpa hambatan, sehingga suhu udara melonjak drastis. Fenomena ini selaras dengan temuan penelitian di wilayah tropis bahwa suhu tinggi cenderung meningkatkan kapasitas atmosfer dalam menampung uap air dan memperbesar potensi evaporasi. Namun ketika kelembapan tidak memadai, justru peluang hujan berkurang dan suhu terus meningkat, menurut Mareta et al. 2024 dalam Julianesi et al. 2025. Namun ada yang berbeda, yaitu di hari ke-6, 20 April 2026, ketika suhu pagi sudah mencapai 32,4 derajat Celcius, padahal hari-hari lain rata-rata paginya masih di bawah 29 derajat Celcius. Kondisi serupa bisa terjadi karena setelah hujan ringan di hari sebelumnya atau hari kelima yang 15 mm, kelembapan permukaannya masih tersisa cukup untuk memantulkan balik panas. Ditambah minimnya awan pagi hari yang mengakibatkan pemanasan radiasi terjadi lebih awal dari biasanya. Nah, implikasi suhu terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu secara fisiologis sebagian besar tanaman memiliki kisaran suhu optimum antara 10-38 derajat Celcius dan akan mengalami gangguan metabolisme jika suhu melampaui batas atas tersebut, menurut Lakitan 1994. Pada suhu tinggi, aktivitas enzim yang menopang proses fotosintesis mulai terdegradasi. Penelitian Wang et al. 2020 menemukan bahwa pada kondisi heat stress 38 derajat Celcius, laju fotosintesis bersih atau PN dan konduktansi stomata atau GS pada tanaman mengalami penurunan signifikan yang mengindikasikan terganggunya sistem 2 atau PS2 secara langsung. Dengan suhu siang rata-rata 33,11 derajat Celcius selama pengamatan, kondisi lokasi praktikum masih berada di zona aman bagi pertumbuhan tanaman tropis. Namun hari kedua dengan suhu 39,1 derajat Celcius sudah memasuki batas kritis. Pada suhu 35-40 derajat Celcius, tanaman masuk kategori moderate heat stress yang didukung oleh Romeo et al. 2022 dalam Bioresearch, di mana jika kondisi ini berlangsung beberapa jam berturut-turut, kerusakan pada membran tilakoid dan kompleks oksigen evoluing atau disingkat OEC mulai terjadi. Artinya, satu hari saja dengan kondisi ekstrim seperti itu sudah cukup untuk menekan produktivitas tanaman yang sedang dalam fase generatif. Satu catatan yang relevan dari data ini, suhu pagi yang relatif sejuk 25-28 derajat Celcius justru merupakan kondisi ideal bagi aktivitas stomata. Pembukaan stomata dan penyerapan CO2 berlangsung paling efisien saat suhu daun berada di kisaran tersebut. Ini punya implikasi praktis. Jika ada rencana aplikasi pupuk foliar atau pestisida, waktu pagi adalah pilihan terbaik. Dari pembahasan ini, saya dapat simpulan intensitas penyinaran matahari sangat mempengaruhi perubahan suhu lingkungan, di mana suhu mencapai puncaknya saat siang hari dan menurun ketika sore hari. Pola ini sesuai dengan iklim tropis yang umumnya memiliki suhu tinggi pada siang hari. Cukup sekian, thank you.